Ya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita masuk ke bagian weak forms of isolations yang selanjutnya nih, teman-teman, yaitu actual serial executions. Sebenarnya ini kind of weak forms of isolations. Kenapa gue bilang kind of? Karena prinsip dasar dari actual serial executions adalah untuk mengatasi terjadi race conditions, yang paling mudah adalah dengan menghindari race conditions itu sendiri, teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya, race conditions atau dalam hal ini gitu ya, concurrent request gitu. Request atau kalau di database mungkin concurrent transactions gitu ya, terjadi karena kita melakukan hal ini dengan multi threaded way. Ya. Artinya bisa ada banyak thread yang mengakses ke resource yang sama, teman-teman. Ya, atau kalau misalkan request ya berarti ada beberapa request yang ingin merujuk pada satu data yang sama gitu. Nah, gimana nih cara mengatasi concurrent seperti ini? Kan gitu kurang lebih ya. Yang terjadi di weak forms of isolation sebelum-sebelumnya ya kan. Nah, prinsip dasar dari actual serial executions adalah justru menghindari terjadinya concurrent request sehingga kita nggak perlu lagi isolate lagi karena memang dia akan dieksekusi secara serial. Nah, ini kata kuncinya. Serial. Dia akan dieksekusi secara serial. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya akan dilakukan di dalam single thread. Ya. Again, ingat sistem desain itu it's all about trade-off. Ya. Jadi single thread juga punya kelemahan, ya kan? Pasti akan bottleneck di performance. Ya. Kenapa? Karena kalau single thread, berarti kita harus buru-buru nulis gitu kan, buru-buru nyimpen datanya, terus siap lagi harus ready lagi untuk nge-serve request berikutnya gitu kan. Berbeda dengan yang multi-threaded, ya udah ketika ada sekian jumlah request, ya udah bisa masuk dulu. Nanti gimana cara ngehandle request yang berbarengan? Nah, dihandle baru sama si isolations yang gitu kan, isolation level yang kita pakai, yang gue jelasin itu sebelumnya. Oke, nah kalau ini nggak ada race condition sama sekali karena kita actual serial gitu ya, benar-benar serial kita eksekusinya gitu. Jadi nggak mungkin ada yang T1 bareng dengan T2 gitu, nggak mungkin ada. Pasti T1 dulu atau T2 dulu gitu. Paham ya? Itu namanya total order. Tapi nanti akan gue bahas di materi yang lain gitu ya, masalah total order ini. Oke, paham ya maksudnya ya? Jadi kita akan lakukan secara serial. Konsekuensinya kita harus menggunakan single thread way gitu. Nah, tapi akan terjadi bottleneck di performance. Terutama kalau misalkan lu bikin sebuah aplikasi untuk penyimpanan data gitu ya, menggunakan single threaded dan nulisnya langsung ke disk. Nah, ini akan kena performance penalty yang cukup tinggi gitu ya. Karena disk itu kan lambat ya. Ya kan? Ya, dia rely on mechanical reads gitu ya. Jadi si jarumnya harus baca kemana-kemari dulu gitu ya, terus nulis di piringannya gitu. Nah, itu relatively lebih lambat ya ketimbang SSD. SSD juga lumayan lebih cepat gitu. Tapi lebih oke lagi kalau teman-teman nulisnya di memori gitu ya. Nah, makanya biasanya untuk database gitu ya, open source database yang udah ada yang menggunakan actual serial executions biasanya itu adalah in memory database, teman-teman. Ya. Contohnya ada VaultDB. Nah, silahkan teman-teman cek gitu ya, VaultDB. Terus Redis juga pakai serial executions. Dia pakai in-memory, Redis itu kan in-memory database ya, dan dia juga cara menangani race conditionsnya gitu ya, isolationsnya dia menggunakan actual serial executions. Oke, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah ketika kita pengen mengeksekusi secara serial, dia akan dilakukan single threaded way. Trade-off-nya adalah ya performance pastinya gitu ya, apalagi kalau teman-teman nulis di disk. Makanya biasanya ketika kita melakukan ini sebagai single threaded way gitu ya, ya berarti prosesnya harus efisien, teman-teman. Proses penyimpanan harus ya cepat lah ya, relatif harus lebih cepat gitu ketimbang kita pakai yang multi thread gitu. Karena kalau single thread kan nyimpan harus cepat, terus harus ready lagi untuk nge-serve transaksi berikutnya kalau database gitu. Oke, berarti harus pertama tadi ya, kalau bisa in memory gitu. Ya, nanti di in memory nanti bisa create some certain index kalau misalkan mau nyari jadi lebih cepat gitu. Jadi ketika ada write request nyimpan data juga cepat gitu ya, terus baca data juga cepat. Nah, biasanya menggunakan indeks di sini gitu ya. Nah, indeksnya bisa kalau di memory gitu ya, bisa pakai self balancing binary search tree, bisa pakai FEL tree atau red black tree, tergantung perlu yang read intensive atau yang write intensive gitu ya. Supaya lebih jelasnya teman-teman bisa nonton video tentang LSM3 plus SSTable di sini ya.
Oke. Jadi bisa pakai ini. Ya, jadi yang pertama kalau teman-teman mau melakukan single threaded way, lakukan di in memory first. Terus yang kedua, gunakan stored procedure, teman-teman. Kenapa harus gunakan stored procedure? Jadi kalau teman-teman ingat ya, misalkan ini aplikasi nih, teman-teman. Terus nyimpan ke database gitu ya. Nah, seringkali gitu ya, ngirimin query-nya aja tuh, query itu bisa macam-macam ya, bisa apa namanya, pakai SQL gitu ya, atau intinya command gitu ya, untuk nyuruh si database nyimpen some certain of data gitu. Nah, ini aja statementnya kan bisa panjang ya. Jadi select from apa bla 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 gitu ya, insert, atau bisa jadi lainnya banyak banget gitu kan. Nah, gunakanlah stored procedure. Apa sih Bang stored procedure? Gampangnya gini, stored procedure adalah fungsi yang disimpan. Disimpan di mana? Di database-nya. Jadi instead of ngirimin raw query beserta datanya, lu tinggal panggil functions-nya. Misalkan simpan functions-nya gitu ya. Masukin value-nya 1,2 misalkan. Jadi yang dikirim ini aja. Set. Nah, si database ngerti nih, oh kalau function simpan ini harus eksekusi ini. Berarti kalau parameternya 1 sama 2, berarti masukin value-nya di sini, di sini, di sini. Paham ya? Ngerti ya? Jadi ini yang menggunakan stored procedure ini untuk mengurangi bottleneck di network. Again, karena kita lakukan ini single thread, teman-teman. Jadi harus buru-buru nyimpen untuk ready to serve lagi gitu. Paham ya? Jadi harus buru-buru menyelesaikan transaksinya karena harus menyelesaikan transaksi berikutnya. Gitu. Kita lakukan ini single threaded way, ya. Jadi yang pertama harus sebisa mungkin gunakan memori gitu ya. Terus yang kedua, gunakan stored procedure. Nah, kalau teman-teman masih belum mengerti ya cara apa maksud dari stored procedure ini, gue punya analogi yang cukup baik, teman-teman. Jadi misalkan lu ya, lu pergi ke warung, ya, pergi ke warung. Kalau lu belum langganan nama warung, artinya history data pembelian lu nggak pernah direkam sama warung gitu ya, lu pasti akan bilang, bang, gue beli A, B, C, D, E, F gitu ya, segini. Ya, tapi kalau lu udah bilang ke warung, warung, kalau misalkan gue kesini, gue bilang beli seperti biasa, misalkan, ya, artinya gue beli ini semua. Maka ketika lu datang lagi ke warung, lu tinggal bilang, bang, biasa. Ya udah, ketika kita bilang biasa, kita dapat ini semua gitu. Karena warung tahu, oh kalau dia ngomong biasa itu artinya kita harus nyiapin apa aja. Nah, kurang lebih gitu stop prosedur itu, teman-teman. Ya, kalau dalam hal ini ya query gitu. Jadi instead of kita kirimin raw query gitu ya, list belanjaan kita, ya udah kita bikin aja jadi sebuah nama functions yang functionsnya disimpan di database ini. Sehingga kita bisa mengurangi network latency di situ gitu ya. Jadi pada saat pengiriman data, ukurannya jadi lebih kecil, sehingga apa namanya, si database bisa nerima lebih cepat, eksekusi jadi lebih cepat gitu, apa namanya, eksekusi transaksi jadi lebih cepat, sehingga bisa selesai lebih cepat. Oke, paham ya? Nah, ini digunakan di, kalau teman-teman pengen baca papernya ya, silahkan di VaultDB. Nah, ini gua ambil referensi dari bukunya DDIA, teman-teman, Designing Data Intensive Applications by Martin Kleppmann. Ya, jadi again, actual serial executions adalah sebenarnya dia menghindari terjadinya concurrent request gitu ya. Jadi untuk mengatasi terjadinya concurrent request, cara paling mudahnya adalah ya udah dengan menghindari concurrent request itu sendiri. Oke, paham ya? Nah, kalau teman-teman masih belum mengerti ya cara apa maksud dari stored procedure ini, gue punya analogi yang cukup baik, teman-teman. Jadi misalkan lu ya, lu pergi ke warung, ya, pergi ke warung. Kalau lu belum langganan nama warung, artinya history data pembelian lu nggak pernah direkam sama warung gitu ya, lu pasti akan bilang, bang, gue beli A, B, C, D, E, F gitu ya, segini. Ya, tapi kalau lu udah bilang ke warung, warung, kalau misalkan gue kesini, gue bilang beli seperti biasa, misalkan, ya, artinya gue beli ini semua. Maka ketika lu datang lagi ke warung, lu tinggal bilang, bang, biasa. Ya udah, ketika kita bilang biasa, kita dapat ini semua gitu. Karena warung tahu, oh kalau dia ngomong biasa itu artinya kita harus nyiapin apa aja. Nah, kurang lebih gitu stop prosedur itu, teman-teman. Ya, kalau dalam hal ini ya query gitu. Jadi instead of kita kirimin raw query gitu ya, list belanjaan kita, ya udah kita bikin aja jadi sebuah nama functions yang functionsnya disimpan di database ini. Sehingga kita bisa mengurangi network latency di situ gitu ya. Jadi pada saat pengiriman data,
ukurannya jadi lebih kecil, sehingga si database bisa nerima lebih cepat, eksekusi jadi lebih cepat gitu, eksekusi transaksi jadi lebih cepat, sehingga bisa selesai lebih cepat. Oke, paham ya? Nah, ini digunakan di, kalau teman-teman pengen baca papernya ya, silahkan di VaultDB. Nah, ini gue ambil referensi dari bukunya DDIA, teman-teman, Designing Data Intensive Applications by Martin Kleppman. Ya, jadi again, actual serial executions adalah sebenarnya dia menghindari terjadinya concurrent request gitu ya. Jadi untuk mengatasi terjadinya concurrent request, cara paling mudahnya adalah ya udah dengan menghindari concurrent request itu sendiri. Oke, paham ya?